Tema yang kita angkat adalah mengenai THR. Jadi kemarin sempat rame karena memang ada ancaman dari rekan-rekan serikat pekerja untuk akan ada aksi tanggal 12 April. Nah itu yang menurut kita cukup hot. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan jika memang teman-teman untuk ingin berdialog atau tanya jawab tentang PP 35 ataupun yang lain, kita ada pakarnya di sini, jadi sayang sekali kalau dilewatkan. Jadi tunjangan hari raya ini kenapa kemarin rame? Karena memang sebagian perusahaan itu mencicil THR. Ini sebenarnya aturannya lama ya, aturan udah 1 tahun kemarin. Jadi sejak pandemi itu ada surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja, di mana di poin A itu disebutkan bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Kemudian waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan, kemudian kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sebagaimana tersebut pada angka 2 dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat. Kesepakatan mengenai waktu dan tata cara pembayaran THR dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR dan denda kepada pekerja buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau tahun lalu memang ada posko ya, ada posko THR. Jadi bagi perusahaan yang keberatan atau mungkin ada perusahaan yang agak bandel nggak mau bayar THR, maka bisa dilaporkan ke posko ini. Nah, kemungkinan tahun ini juga akan ada yang sama, artinya perusahaan ini di pandemi ini kan ada yang stabil, ada yang setengah stabil, dan ada yang memang bangkrut atau agak susah untuk membayar kos di perusahaannya itu. Untuk itu pertama kita coba angkat dari sisi industri nih Pak Afrizal. Kalau DMC sendiri tergolong sehat lah ya Pak ya, walaupun sempat kemarin ada banjir. Silakan mungkin di-share untuk pengalaman THR ini Pak Afrizal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Dewan HR ya, Dewan HR Indonesia atau Dewan HR Indonesia ya. Mantap nih, berarti ini juga online nanti ya. Mungkin pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan THR ya. Kalau judulnya bagi-bagi THR di masa Covid nan sulit ya. Mungkin kalau berbicara nan sulitnya, mungkin bisa jadi Cikarang ini mungkin DMC yang paling nan sulit ya. Kenapa saya katakan demikian? Persis di tanggal 20 Februari kemarin, pabrik kami itu banjir ya, dan di dalam pabrik itu ketinggiannya lebih dari setengah meter dengan kondisi mesin hampir 200 mesin itu semuanya kerendam ya. Dan media yang meliput itu Pak Dodi bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri sangat viral ya, sehingga beberapa customer tuh langsung direct nelpon ke kita, kira-kira ini kapan nih recovery-nya gitu ya. Bahkan ada beberapa customer menyatakan recovery-nya ini bisa membutuhkan waktu setengah tahun, sehingga mereka coba mencari-cari supplier ataupun perusahaan lain yang sejenis dengan kita untuk pindah mungkin ya. Namun dengan kondisi yang optimis pada saat itu kita sepakat ya, seluruh karyawan DMC pada saat itu saya kumpulkan semuanya di lapangan ya.
Di saat itu semuanya panik ya, termasuk staf Jepangnya semuanya panik ya, termasuk staf Jepang yang ada di sini dan juga di Jepang sana panik semuanya dengan melihat kondisi itu. Pada saat itu saya jelaskan kepada mereka, kita akan bangkit 24 hari. Semuanya kaget. Maka katanya, Pak Frizal katanya kalau bikin timeline itu yang realistis dikit lah. Jangan yang enggak-enggak dah, gitu kan. Saya bilang, enggak, kita komit 24 hari recovery perusahaan ini, running test di tanggal 24 kita akan running test. Ya. Kita pastikan waktu itu di tanggal 17 Maret kita running test gitu ya. Pada saat ini itu mulai mereka ini nggak smart nih timelinenya gitu ya. Tapi apa yang terjadi di tanggal setiap hari itu meeting kita online setiap hari jam 1 tuh online, perkembangannya gimana. Banyak strategi yang diatur. Dan kebetulan dengan kondisi sebegitu, saya sebagai pimpinan saya bilang seluruh komando langsung direct saya ambil alih. Jadi fungsi all departemen saat itu tidak berfungsi. Langsung didirect oleh manajemen karena butuh koordinasi yang cepat. Di tanggal 15 kita mulai share videonya yang mengatakan kita sudah starting running test tanggal 15 April kemarin. Semua mereka kaget dan bahkan customer-customer kita minta tolong kasih videonya kalau memang sudah siap running test. Dan kita setting running testnya dan kita videokan mulai dari awal proses recovery tanggal 21 Februari sampai tanggal 17 itu kita buat video yang memang komplit isinya dan persis di tanggal 17 itu kita recovery sampai hari ini. Alhamdulillah kita sudah bangkit dari kondisi itu. Mantap. Tepuk tangan buat DMC, GM-nya. Jadi orang pikir THR gimana Pak? Saya bilang enggak, kita nggak waktunya untuk ngomongin THR. Kalau THR itu sangat normatif ya. Undang-Undang 13 menyatakan bayar. PP 78 mengatakan bayar, ya kan? Peraturan Menteri Tenaga Kerja 2016 bayar. PP 36 pasal 9 yang baru ini bayar, ya. Kemudian di tahun 2020 bayar juga, tapi boleh nyicil. Tapi pada prinsipnya, substansinya bayar. Jadi sesuatu yang mungkin ya kita nggak lagi konsen berpikir ke sana karena tadi kita berpikir lebih strategik ya. Sehingga dengan kondisi itu saya bisa pastikan starting tanggal 30 nanti THR kirim, tidak jadi masalah. Nah, yang menariknya itu adalah bagaimana kita meyakinkan sebuah perusahaan, ya mungkin sharing-sharing sedikit inilah ya informasi. Kalau ke bawahan konsep fungsi dari HRD itu kan salah kematangan dalam kemampuan mempengaruhi orang lain. Kalau HRD mampu mempengaruhi orang lain, itu good, excellent tuh HRD-nya. Kuncinya di situ. Paling gampang mempengaruhi bawahan, tinggal tunjuk yang barang ini pindahin ke sana, selesai, pasti mau. Tapi yang paling sulit adalah mempengaruhi atasan ataupun pihak departemen lainnya. Nah, ini yang punya tips. Nah, dan juga ada menarik di kita, saya sedikit share juga. Jadi untuk masalah THR, kita normatif pasti kita bayar normal saja ya, karena memang udah diakomodir dan kondisi itu udah kondisi yang normatif ya. Ada lagi yang menarik, persis di tanggal bulan-bulan November kita pergantian outsourcing ya, outsourcing tentang keamanan. Kebetulan 3 orang itu masuk outsourcing yang baru ya. Kemudian dari pemiliknya tanya kepada saya, Pak, yang 3 orang yang sudah lama bekerja dengan Bapak, THR-nya bagaimana Pak? Saya bilang, saya akan bayar full. Normatifnya gimana? Menurut Bapak Ibu semua? Normatifnya proporsional. Tapi kita enggak Pak, bayar. Di situ kita jelaskan bahwa ada data yang menyatakan bahwa orang ini pantas untuk dibayar full. Makanya saya katakan berulang kali bahwa di forum HRD harus mempunyai kekuatan data yang spesifik, yang mendukung informasi yang kita berikan kepada mungkin pimpinan, direktur, dan juga orang-orang Jepang, mungkin kalau memang perusahaan Jepang atau perusahaan asing,
yang mempunyai data yang konkret. Jangan hanya datang dengan masalah, tapi datanglah dengan data dan membawa komitmen untuk bangkit dari permasalahan ini. Kita katakan bahwa tahun ini kita bilang dengan banjir hampir di angka 50 M kita rugi. Banjir ya, hampir 50 M. Tersenyum nggak apa-apa. Tapi saya katakan nanti di akhir tahun kita akan kembalikan perusahaan ini dalam kondisi surplus. Ya. 50 M juga. Lebih. Nah, makanya kita katakan kita sepakat semuanya. Dan ini bisa kita lakukan, efisiensi setiap tahun kita lakukan. Nah, kalau seandainya si pengusaha berpikir bahwa efisiensi yang menularkan untuk memberikan share kepada karyawan, berarti itu bermasalah. Tapi keuntunganlah, profitlah, meningkatnya profitlah yang memunculkan bisa share kepada karyawan. Itu yang benar konsepnya. Tapi kalau pengusaha beranggapan bahwa efisiensi yang menguntungkan sebagai pengusaha, itu adalah prinsip yang salah. Ya, oke. Prinsip dasar itu dulu yang harus kita tanamkan kepada syacoknya dulu mungkin ya. Oke, cukup Pak Afrizal. Nanti kita sambung lagi ya. Kita coba ke sisi hukum sekarang. Ini kan kenapa sih Pak dari teman-teman itu agak khawatir dengan THR yang dicicil itu ya? Sebenarnya kan ujung-ujungnya tadi Pak Afrizal bilang juga dibayar juga gitu. Apa boleh sebenarnya situasi seperti itu gitu? Kita manfaatkan sebagai pengusaha, ya udahlah ntar kapan-kapan aja gitu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Oke. THR ya. Kalau bicara THR ini yang saya garis bawahi ada 4 segmen sebenarnya. 1 bicara sejarahnya, kedua bicara hukumnya, ketiga kondisional, keempat tuh pilihan sebenarnya itu. Tapi kalau kita elaborasi semua dari 4 aspek ini sudah selesai lah. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Afrizal. Nah, yang menarik dari dari sisi aspek hukum memang setelah era Undang-Undang 14 tahun 69 tentang THR ini tidak lagi kewajiban yang sifatnya imperatif. Imperatif itu memaksa. Jadi kalau lu nggak bayar, bahkan di 1469 itu ada ancaman pidana kurungan. Setelah kesini berlakunya 2257 sampai 13/2003 sampai yang surat edaran ini tidak ada lagi ketentuan itu. Tapi roh yang paling penting bahwa THR itu memang normatif, wajib dibayar. Pertanyaan sekarang kan tinggal 2 nih. Kalau tidak mampu, syarat kriterianya apa? Nah, kan itu yang mestinya didefinisikan. Sehingga ada memang tidak bisa kita tutup mata. Yang saya kenal kalau memang Pak Afrizal, beliau jago strategi. Jadi mungkin di forum-forum seperti ini sering kita sampaikan teman-teman HR harus menjadi strategic partnernya perusahaan. Jadi sebenarnya hal-hal yang begini itu menurut saya hal yang kecil yang sudah bisa didesain setahun yang lalu. Pak, tapi kan sekarang pandemi kan nanti efeknya setahun berikutnya. Dengan kata lain, rata-rata kan proporsional terus 1 bulan upah itu sudah kata bahasa Cikarang no meaning lah begitu ya. Nah, kemudian ada area yang sekarang itu tiba-tiba menjadi kekhawatiran baru, muncul lagi demo lah apa segala macam, ya menyampaikan ekspresi dan pendapat di muka umum itu hal-hal yang sah-sah saja. Yang menjadi concern kita tentu saja adalah bicara hukum itu kan 3 fokusnya. 1, kemanfaatan, kepastian, dan keadilan gitu. Ya. Jadi di mana yang paling dominan yang harus kita utamakan? Sebenarnya bicara keadilan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mampu membayar THR, ya kenapa mesti dicicil kan begitu saja kan?
Artinya kita menempatkan itu pada propos ketika kita mampu. Tetapi keadilan juga secara distributif menginginkan kalau memang juga kita tidak mampu, di situ kita harus menentukan kriterianya begitu. Dan saya yakin memang untuk perusahaan-perusahaan yang tertentu pasti juga tidak ada yang tidak mampu. Nah, di area inilah yang sebenarnya mesti didiskusikan. Tapi kata kuncinya di surat edaran yang terakhir ini, apa tadi Bapak Ibu semua? Enggak. Selama ada disepakati, ya udah aman lah, nggak ada masalah gitu. Nah, masalahnya bagaimana membuat kesepakatannya? Silakan nanti boleh bertanya kepada saya, boleh. Saya kira itu dulu yang paling penting, Mas Dodi, bahwa itu memang normatif, ada sisi kajian sosiologisnya. Memang sekarang ini ya kita tahu semua lah ya, tidak semua perusahaan bisa seperti DMC mungkin punya cadangan strategi dan dana mungkin begitu ya, secara keuangan mampu. Tapi yang saya catat tadi, bagaimana seperti di tempatnya Pak Frijal, teman-teman punya kemampuan membuat analisa strategi yang kemudian bisa dieksekusi dan diukur, dan itu bisa dituangkan dalam angka. Itu yang paling penting sih. Jadi tidak perlu ada khawatir tentang ada demo ini itu dan lain-lain. Tapi memang sayang aturan terakhir ini bersifat hanya himbauan, edaran ya. Kesannya surat edaran ya. Cuman di sini mengatur memang ada denda sebesar 5%, kemudian ada apa namanya sanksi administratif, kemudian pembatasan kegiatan usaha dan yang lain sebagainya. Ya. Ini kan menjadi potensi sebenarnya kan tadi Pak. Jadi akal-akalan pengusaha untuk bagaimana tidak membayar THR gitu. Ya. Nah, ada nggak sih peluang itu sebenarnya? Ya, kalau bicara bentuknya akal-akalan mungkin saja kan gitu ya. Maka tadi kalau Pak Afrizal udah menyindir, sebenarnya kita kembali kepada data lagi kan. Nah, keterbukaan itulah yang penting nanti dengan pengusaha dengan pekerja. Bagaimana kondisi ini kan tidak hanya bicara yang tertulis secara saklek di aturan. Kalau semuanya bicara data, plus minusnya ada lalu disepakati, ya itulah dia yang terbaik. Toh juga menjadi hukum bagi mereka yang membuat kan itu. Oke, baik. Ini sebenarnya Pak Salahuddin ini ada kegiatan ke Tangerang sebenarnya. Jadi kita agak tahan dulu, tapi coba kita persingkat. Makanya saya tidak terlalu banyak pertanyaan. Kita percepat aja. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan nggak dari bisa masalah THR, bisa masalah PP 35 ataupun yang lain. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Ibu Ayu, silakan. Mic-nya. Ada Ibu Ayu. Nih. Bu Ayu. Yang itu. Itu tuh, sono. Selamat malam. Selamat malam. Pak Rizal, Pak Salahuddin ya. Mungkin saya melenceng ya, mungkin bukan tentang THR nih. Iya. Kemarin kebetulan di grup ini ramai sekali ya. Ada pertanyaan begini Pak. Bagaimana seandainya ada seorang karyawan ya setelah PKWT-nya selesai, kemudian dia lanjut ke PKWTT, apakah kompensasinya tetap keluar? Karena kan statusnya dia masih bekerja. Jadi ada pemahaman dari beberapa teman itu kalau kompensasi itu hanya diberikan bagi yang tidak bekerja lagi gitu. Jadi mohon penjelasannya karena beberapa yang sama-sama juga mungkin di bagian hukum ternyata pemahamannya berbeda-beda. Jadi saya mohon petunjuknya dari Pak Salahuddin. Terima kasih. Langsung ya? Ya, terkait dengan PKWT memang ada kewajiban apabila berakhir maka ada kompensasi. Memang ini ada asas yang pertama secara hukum gitu ya. Nah, saya ingin menjawab dari sisi satu aja sebenarnya selesai itu, sehingga semua pendapat yang berbeda itu selesai. Apa itu? Komunikasi. Kenapa begitu?
orang yang berakhir masa kerjanya kemudian dia pamit, disitulah sebenarnya undang-undang memikirkan ada kompensasi karena dia akan pergi. Kan begitu kan sebenarnya filosofinya. Tapi ketika kita apresiasi lebih dari itu, kemudian menjadi PKWTT, tidak bagi penting lagi buat itu mikirin yang kompensasi sebenarnya. Jadi pertanyaan ini sifatnya memang agak diplomatis, maksudnya kekuatan komunikasi menerjemahkan dua sisi situasi kondisi hukum yang berbeda. Yang satu, orang mempertaruhkan berakhir masa kerjanya kemudian mendapatkan ongkos pulang, tapi dia dikasih yang panjang dia sampai pensiun. Maaf ya, mungkin istilah sekarang ya agak kacau juga otaknya kalau masih nanya juga kompensasi sebenarnya gitu. Makanya saya jawab, problem utamanya adalah di komunikasi. Jadi alias kekuatan utamanya di komunikasi. Tapi kalau ngomongin asas hukum yang kaku itu, tegas mengatakan kalau berakhir tidak mempersoalkan lagi dia mau kemanapun, ketika selesai bayar. Nah, dua kondisi inilah perlunya tadi komunikasi. Nah, bagaimana mengkomunikasikan dengan baik ini, itulah juga perlu tadi istilah kematangan tadi. Saya keliling di beberapa tempat, menyarankan memang teman-teman praktisi HR harus banyak juga melakukan upaya yang serius, diseriusin bahasa Cikarangnya, tentang skill counseling. Dari situ sebenarnya kita bisa memahami sisi-sisi tadi yang dituangkan dalam bahasa komunikasi. Itu Mbak Yu, ada mau ditanggapi? Terima kasih Pak Salahuddin. Tapi andai kata nih, cara komunikasi sudah oke nih, mungkin ada pembicaraan dengan karyawannya oke saja nih sebetulnya karyawannya pada saat itu menerima ya. Tapi kemudian 5 tahun kemudian setelah jadi PKWTT mungkin ya, namanya manusia ini kan berubah ya. Nah, apakah itu bisa menjadi satu celah hukum ketika ini nanti dipermasalahkan ketika tidak diberikan kompensasinya? Kalau dan itu bagaimana solusinya supaya tidak menjadi celah hukum? Langsung saya kasih tahu. Tidak memberikan kompensasi. Apakah bisa dengan kesepakatan? Langsung ya? saya kasih tahu. Ibu langsung pakai ketentuan di pasal 7 ayat 3, kalau itu menjadi potensi konflik maka bikin PB. Udah selesai. Kalau kurang juga daftarin ke pengadilan. Ya kan? Kalau nanti dia berapa tahun lagi dia nanya, kan udah ada dokumen itu. Itu ya. Insya Allah Bu itu ya. Jadi langsung bikin, itu standarnya memang begitu. Kalau ada potensi konflik, even orang ngundurin diri, saya sarankan teman-teman kalau ada potensi di latar belakang konflik, itu harus kita bikin PB kalau saya. Itu ya. Ya Bayu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Komunikasi yang disampaikan Pak Sal tadi itu sebenarnya dalam maknanya. Saya mungkin pengen share juga. Ini kunci ya. Siapa di antara kita yang sudah menghitung jika dia PKWT dalam 5 tahun habis dengan dia PKWTT masuk langsung berakhir 5 tahun karena pengunduran diri, kira-kira kompensasinya besaran mana? Besaran kompensasi daripada besaran PKWTT atau PKWT? PKWT. PKWT berapa Bu? Boleh PKWT dia jadi posnya 8% dari minimal pokoknya itu. Nah, kalau kita di angka 5 juta UMSK-nya itu hampir selisihnya di angka 10 juta. Seandainya hari ini, maka saya katakan HRD hari ini benar-benar harus mempunyai komunikasi yang matang, karena kalau itu disampaikan kepada si pemiliknya hari ini, dia akan katakan langsung tetapkan menjadi karyawan tetap karyawan kita sekarang. Karena kenapa? Nilai kompensasi yang diberikan jauh lebih besar ketimbang dia sudah menjadi karyawan tetap, dia mengundurkan diri. Itu kalau di angka UMSK 5 juta, selisihnya hampir 10 juta. Nah, artinya
kita HRD mulai ditantang lagi bagaimana caranya untuk merekrut orang dalam hitungan mingguan kita sudah bisa memberikan asesmen bahwa orang ini mempunyai value yang akan besar terhadap perusahaan atau value yang kecil terhadap perusahaan, sehingga masa kerja PKWT itu tidak lagi menjadi persoalan di akan depan. Itu konsep yang disebut dengan komunikasi Pak Sal tadi. Kebetulan saya katakan, coba sekali-kali bedah PP ataupun PKB di dalam perusahaan kita. Saya beberapa PKB dan PP yang saya bedah, banyak hampir 40% PKB dan PP-nya itu condong tidak memihak kepada pengusaha, tapi condong memihak kepada pekerja, dan normatif hukumnya hanya 20% saja. Makanya kita bedah PKB dan PP yang kita miliki, kita akan tahu berapa persen normatif pasal yang berhubungan dengan undang-undang kita, berapa persen yang condong memberatkan kepada pengusaha, dan berapa persen yang condong kepada pekerja. Ajukan kepada manajemen, kasih tahu kepada serikatnya, di situ akan terbuka cara berpikirnya semua orang yang terlibat dalam pembuatan PKB dan PP. Itu spesial tambahan dari saya. Makanya saya katakan, jika hari ini HRD datang mengatakan PKWTT dengan PKWT dengan kondisi seperti itu, maka owner akan jawab, langsung tetapkan dia menjadi karyawan tetap, karena kompensasinya lebih besar ketimbang dia dalam posisi mengundurkan diri. Ya, betul kan? Nah, hati-hati itu. Udah dihitung ya. Nah, makanya saya katakan, perdalam analisa lagi sehingga HRD strategik ini makin mantap ke depannya. Itu sekian tambahannya. Saya komporin dikit Pak Afrizal ini awal ketemu saya, ini udah lama ketemu ya Pak? Iya. Awal ketemu saya karyawannya itu hampir 1.300. Tapi produktivitas tuh amburadul. Saya ikut bantuin dulu. Sekarang karyawannya berapa Pak? Hampir 640, tinggal 70%, 60% lah. 60%. Artinya 40% itu. Dan luar biasanya produktivitas tuh naik 100%. Nah, apa yang ingin saya mau sama-sama ingatkan tadi, tambahan lagi dikit, saya komporin ini. Boleh ya Pak ya? Kalaupun bawa staffnya nggak apa-apa, jangan diceritain kesacaulan. Terakhir tuh saya lobby beliau nih, ada klien saya minta pindah. Jadi big boss saya tuh minta, Pak Sal, carikan orang kriteria-kriteria begini. Dan yang saya tunjuk beliau udah ketemu sama salah satu ownernya, dan itu gajinya gaji direksi. Beliau nggak mau. Dan saya tahu memang beliau diproyeksikan untuk salah satu direksi termudanya di tempatnya beliau. Itu yang saya mau semangatin teman-teman. Ayo, kenapa kita bicara strategic partner. Lawyer di bidang seperti saya banyak. Tapi kalau lawyer pada umumnya akan bicara normatif. Apa itu? Kalau ada perselisihan, yuk ketemu pasal berapa, langgar ayat berapa, ketemu di pengadilan yuk. Pengusaha nggak butuh itu gitu. Nah, dia apa yang saya kerjakan hanya 5% persoalan hukum. 95% adalah saya jadi strategic partnernya. Manajemen. Jadi salah sendiri kalau publik atau media membuat branding ke saya lawyer lokal dengan tarif nasional, itu bukan salah saya. Ini sorry ini jadi guyonan, tapi ini seriusan gitu. Ayo, saya sebenarnya mendorong teman-teman. Ini sama nih, apalagi sebelah saya nih kan, jalan-jalan dulu ke Jepang nih. Malah orang-orang Jepang dipulangin sebagian. Ini menyemangati ya. Jadi, ayo berpikir strategik. Masalah isu THR ini isu yang kecil, insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Salahuddin dan Pak Afrizal. Jadi kalau ingat Pak Afrizal itu dulu memang sempat heboh ya, termasuk anggota DPR di Kabupaten Bekasi ke sana. Karena saya juga sempat ngikutin sih informasi itu. Jadi sempat polisi di depan pabrik itu hampir tiap hari. Jadi tapi setelah di PHK berapa 40% malah naik posisinya sekarang jadi GM. Jadi pas saya tampilin ini, itu awalnya adalah HR manager. Pak, saya sekarang sudah bukan HR manager,
loh sekarang apa Pak posisi direktur? Bukan, saya GM katanya. Jadi seperti itulah karirnya habis mecat orang jadi justru makin naik. Artinya tadi masalah komunikasi dan sebagainya. Oke, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, saya sampaikan terima kasih Pak Salahuddin. Saya mohon maaf ini menahan untuk ke Tangerang, makanya kita agak sedikit percepat. Dan saya sampaikan terima kasih juga ke Pak Afrizal. Mudah-mudahan sedikit sharing pengalaman tadi membuat kita menjadi semakin bersemangat dan semakin berpikir strategic partnership ya tadi Pak ya. Jadi tidak hanya ngomongin soal normatif, perselisihan dan sebagainya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber di atas. Kita beri aplaus yang meriah buat Pak Afrizal dan Bapak Salahuddin.